Selamat datang di saluran kami. Hari ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang menginspirasi melalui kehidupan seorang seniman yang luar biasa, Akiane Kramaric, dan lukisan yang dianggap mustahil. Akiane Kramaric, seorang seniman dan penyair Amerika, mulai mengekspresikan bakatnya dalam seni lukis sejak usia 4 tahun. Lukisan terkenalnya, Pangeran Perdamaian, diselesaikan saat dia berusia 8 tahun. Dilahirkan pada 9 Juli 1994 di Mount Morris, Illinois, dari orang tua dengan latar belakang campuran, Kramaric mengklaim bahwa dia memiliki pengalaman spiritual melihat wajah Yesus Kristus. Ibunya dari Lituania dan ayah Katolik Amerika yang tidak taat. Dia menggambarkan pengaruh awalnya dari seni religi yang dia lihat di sekolah paroki, dan pengaruh ini membantunya memahami konsep tentang keilahian dan realitas yang lebih luas. Menurut Kramaric, pada usia 4 tahun, dia mulai mendapatkan dorongan spiritual dari Yesus untuk mengekspresikan visinya melalui seni, dan dia mulai melukis, menggambar, dan menulis puisi sejak usia muda. Karya seni Kramaric seringkali menampilkan elemen-elemen spiritual dan alegoris, terinspirasi oleh visinya tentang surga dan pengalaman religiusnya. Dia telah menciptakan banyak lukisan dan karya sastra yang dipublikasikan, dengan beberapa di antaranya dibeli oleh institusi seperti Kedutaan Besar AS di Singapura. Dia juga telah muncul di berbagai acara televisi, seperti The Oprah Winfrey Show dan CNN, untuk berbagi karyanya. Salah satu karya terkenalnya, Pangeran Perdamaian, adalah hasil dari penglihatannya tentang wajah Yesus. Lukisan ini, yang awalnya dicuri dan disembunyikan selama bertahun-tahun, sekarang tersedia untuk dilihat di galeri seni di Texas, setelah ditemukan kembali dan dijual kepada kolektor pribadi. Pada usia yang masih sangat muda, Akiane Kramaric telah menjadi ikon dalam dunia seni dengan karya-karyanya yang menginspirasi dan spiritual. Admin mengajak sahabat karya Vince untuk mendengar kisah perjalanan Akiane Kramaric sejak kecil dan menemukan Yesus sebagai inspirasinya. Saksikanlah bagaimana lukisan-lukisannya membangkitkan emosi dan menyampaikan pesan yang menggetarkan jiwa kepada jutaan orang di seluruh dunia. Saat matahari terbenam di Cakrawala, Illinois Utara, di tengah ladang-ladang jagung yang luas, terdapat sebuah gubuk kecil yang ditempati oleh seorang gadis kecil bernama Akiane Kramaric. Disinilah kisahnya dimulai, di tengah-tengah kehidupan yang keras dan penuh tantangan. Pada tahun 1994, keluarga saya tinggal di sebuah gubuk kecil yang sering banjir. Rumah kami terletak di pinggiran ladang jagung, tidak terlalu jauh dari pembangkit listrik, tenaga nuklir besar, di Illinois Utara. Ayah saya berasal dari ghetto Chicago, sementara ibu saya seorang imigran dari Lituania yang berhasil melarikan diri dari rezim Soviet. Dia melahirkan saya sendiri di rumah tanpa bantuan bidan atau dokter, sama seperti kedua kakak laki-laki saya. Saya diberi nama Akiane Kramaric. Kami bermain dan bertengger di lantai yang berjamur, dengan dapur yang hampir tidak ada, dan perabotan yang minim. Kami membuat mainan dan permainan sendiri, serta membangun sekolah kami sendiri sebagai anak-anak. Kami sering berjalan melalui desa terpencil dengan ibu, mencari teman, namun pintu demi pintu ditutup di depan kami di luar rumah. Kami tidak merasa aman di lingkungan tersebut. Tetangga kami terbunuh, ada yang mencoba menembaki anjing kami, dan ada yang mengancam kami karena tidak menghadiri gereja. Tetangga sebelah sengaja membakar sampah dekat gubuk kami, menyebabkan kebakaran yang kami harus padamkan. Ketika air minum kami diracuni, ayah saya jatuh sakit parah, dan kami tidak punya uang untuk dokter. Sementara ibu saya mencari cara berbeda untuk mendukung keluarganya. Kakak-kakak laki-laki saya menjaga dan merawat saya siang dan malam. Dalam setahun, bisnis ibu saya berkembang, dan begitu juga saya. Kesehatan ayah saya mulai membaik perlahan-lahan, dan bisnis ibu saya menjadi sangat sukses. Kami pindah ke rumah baru di Missouri, sebuah mansion Frank Lloyd Wright, yang luas 10.000 kaki persegi. Kenangan terbaik saya berasal dari tinggal di sana. Pertama kalinya kami bersepeda. Kami memancing di danau kami, berenang di kolam renang dalam, menciptakan musik kami sendiri,
dan menyiapkan makanan kami sendiri. Tidak ada TV atau radio di rumah karena saya tidak punya kerabat atau teman di dekat. Kakak-kakak laki-laki saya adalah teman dan mentor terbaik saya, dan orang tua saya adalah panutan sejati saya. Pada usia sekitar 4 tahun, saya mulai mengalami mimpi dan visi surga yang intens. Ibuku adalah seorang ateis, tetapi dia satu-satunya yang mendengarkan saya selama berjam-jam dan mempercayai apa yang saya gambarkan sebagai pengalaman nyata saya. Saya tidak pernah tertarik untuk membaca, tetapi saya menggambar segala sesuatu yang saya ingat dari mimpi dan visi saya, termasuk 2 makhluk surgawi yang sangat dekat dengan saya, salah satunya malaikat saya. Setiap kali saya mencoba menggambar wajah kedua dari ingatan, wajah itu terus memudar segera setelah kesehatan ayah saya membaik. Ibu saya mengejutkan semua orang dengan tiba-tiba menghentikan bisnisnya dan meletakkan rumahnya di pasar. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kami, terutama dengan saya, karena dia mulai percaya bahwa surga yang saya lihat adalah nyata. Suatu hari musim semi ketika saya berusia sekitar 5 tahun, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Saya menghilang. Ratusan kendaraan di kota kecil kami berhenti untuk inspeksi, tetapi tidak ada yang bisa menemukan saya. Seperti saya tiba-tiba menghilang dari radar, tidak terdeteksi. Foto saya diumumkan di semua lembaga lokal setelah berjam-jam pencarian, saya muncul kembali di tengah-tengah banyak saksi mata. Baik petugas maupun keluarga saya tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, tetapi saya tahu. Tempat yang saya kunjungi bukanlah di dunia ini. Setelah insiden misterius itu, saya tidak bisa berhenti menggambar dengan pastel warna, dan kadang-kadang saya tetap terjaga sepanjang malam. Selama hari, saya merasa sangat lelah dan lemah. Kadang-kadang saya berpartisipasi dalam pameran seni dan kompetisi seni publik, tetapi saya merasa frustrasi. Saya bahkan sebentar menghadiri sekolah umum di dekatnya. Salah satu guru selalu marah dengan saya, karena saya terus-menerus memperbaiki semua garis-garis dalam buku mewarnai. Saya pikir garis-garis itu semua salah. Pada saat yang sama, visi saya menghilang, dan saya kehilangan inspirasi untuk melakukan seni sama sekali. Ketika kakak laki-laki ketiga saya, Eli, lahir di rumah, keluarga kami hampir bangkrut, dan kami harus pindah lagi. Pada 11 September 2001, kami menemukan rumah kecil untuk disewa di Colorado. Tidak ada hari tinggal di Pegunungan Rocky, tanpa kecelakaan atau penyakit yang mengancam jiwa dalam keluarga kami. Saya mencoba kembali ke seni, tetapi saya tidak bisa. Menulis puisi menjadi fokus utama saya. Keluarga kami akhirnya memutuskan untuk pindah lagi, karena ayah saya mendapat pekerjaan di Idaho. Pada usia 8 tahun, saya mulai belajar homeschooling sendiri, dan itu adalah keputusan yang didukung oleh keluarga saya. Visi saya yang jelas tiba-tiba kembali, dan juga semangat saya untuk seni. Saya jatuh cinta dengan cat minyak dan akrilik, dan setiap hari saya bangun jam 4 pagi untuk melukis dan belajar dari kesalahan saya sendiri. Salah satu visi awal saya terus muncul di pikiran saya, tetapi saya tahu, itu tidak mungkin bagi saya untuk melukiskannya. Saya ingin mencoba saja. Selama berbulan-bulan, saya mencari di mana-mana untuk menemukan wajah yang tepat. Saya tahu bahwa saya tidak bisa menemukannya sendiri, jadi suatu pagi saya memutuskan untuk berdoa sepanjang hari, bahwa seorang model akan dibawa tepat ke depan pintu kami. Keesokan harinya, tepat pukul 12 siang, bel pintu berbunyi. Salah satu kenalan kami datang untuk memperkenalkan temannya kepada saya. Dia berpikir bahwa mungkin saya akan menemukan fiturnya cocok untuk seni saya. Orang asing itu tidak hanya mirip dengan salah satu kenangan berulang saya tentang Yesus, tetapi dia adalah seorang tukang kayu yang sebenarnya. Saya tak bisa berkata-kata dan terharu. Setelah 40 jam melukis, saya tidak bisa menggerakkan jari saya. 40 jam terasa seperti 40 tahun, masih ada begitu banyak yang harus dilukis, tetapi saya terlalu lelah untuk melanjutkan, dan saya harus berhenti. Kami mengirim lukisan asli ke salah satu agen seni untuk pameran, tetapi dia memutuskan untuk mencuri potret itu. Tiba-tiba Yesus menjadi sandera. Lukisan itu kemudian dijual dengan harga yang hampir tidak ada. Saya tidak pernah bisa melihat cetakan asli saya lagi,
hanya foto dan reproduksi. Di luar lingkaran keluarga saya, tidak ada yang tampak peduli dengan seni saya. Bahkan beberapa orang menyarankan untuk membakar semua lukisan dan tulisan saya. Setelah berbulan-bulan reaksi jahat dari skeptis dan kritikus, serta pengeluaran pemisahan dari agen saya, cerita saya mencapai media pada usia 9 tahun. Saya menerima undangan untuk menjadi tamu di acara The Oprah Winfrey Show. Dalam sekejap dunia saya berubah. Berkat ratusan wawancara televisi dan radio, serta penampilan dan pameran seni, pada usia 10 tahun, buku pertama saya tiba-tiba menjadi bestseller. Pesan yang saya lukis telah mencapai jutaan orang di seluruh dunia, dan telah mengumpulkan dana untuk amal. Selama 12 tahun berikutnya, Tuhan membawa saya dalam perjalanan luar biasa ke seluruh dunia untuk melukis kisah nyata kehidupan. Tak lama setelah adik laki-laki keempat saya, Elias, lahir saat kami tinggal di Australia, secara tak terduga saya menemukan lokasi asli lukisan Prince of Peace. Itu telah disembunyikan dan dikunci di brankas selama 12 tahun terakhir. Pemiliknya tidak bersedia mengungkapkannya atau menjualnya kepada siapapun. Ketika saya berusia 22 tahun dan pindah ke sebuah peternakan kecil di pedesaan dekat Chicago, Illinois, pendiri salah satu perusahaan pembuat koin teratas di dunia terbang untuk menemui saya. Undangannya untuk berkolaborasi dalam gambar Prince of Peace yang akan dicetak di koin emas. Ini adalah tugas yang aneh, tetapi saya setuju. Dalam persiapan untuk proses pencetakan yang rumit, saya diminta untuk menggarisbawahi wajah yang saya lukis pada usia 8 tahun. Saat saya menekankan garis-garis gambar baru itu, saya semakin frustasi karena sebuah gambar yang akan dicetak di koin seharusnya sangat sederhana. Anehnya, semakin saya menekan pensil itu, semakin banyak detail yang terungkap, dan semakin banyak yang saya lihat, semakin tidak nyaman saya merasa. Saya bahkan mulai bertanya-tanya mengapa saya melihat begitu banyak detail dan mengapa saya mendengar pesan baru. Jadi saya berdoa tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan terkejut dengan jawaban yang tidak terduga. Meskipun semua keraguan saya mengambil kanvas linen dan mulai melukis visi saya. Saya tahu itu akan menjadi tantangan besar, karena yang saya lihat hanya setengah dari gambar. Saya tidak tahu kapan wajah lengkap akan terungkap, atau berapa lama detail-detail halus akan tetap dalam pandangan saya. Pada malam Natal, saya terbangun dari mimpi buruk, bahwa potret saya hancur total. Saya bergegas ke studio saya, dan yang saya perhatikan membuat saya khawatir. Sisi bayangan itu mati. Seolah-olah ada selubung misterius yang menutupi separuh wajah, menghentikan saya dari melukis lebih lanjut. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba menghilangkan selubung atau melukis di atasnya, saya tidak bisa melakukannya. Beberapa minggu berlalu, tetapi tidak ada kehidupan dari bayangan itu. Saya hancur. Saya tidak bisa makan atau tidur. Saya bahkan tidak bisa berbicara dengan siapapun selama sebulan. Semua usaha saya untuk menyelesaikan lukisan itu sia-sia. Saya telah memberikan segalanya kepada lukisan ini, tetapi itu masih tidak cukup. Saya sedang melukis sesuatu yang tidak mungkin. Saya kehilangan harapan dan hampir meninggalkan komisi ilahi itu setelah 1000 jam pertempuran tanpa henti ini. Suatu pagi sesuatu yang ajaib terjadi. Untuk waktu yang sangat singkat, saya bisa melihat visi lengkap. Saya mulai bekerja siang dan malam sampai akhirnya selubung itu menghilang dan potret itu menjadi hidup. Selama bertahun-tahun, Tuhan menunggu saya tumbuh agar saya bisa sepenuhnya memahami dan melukis pesan yang paling kuat bagi umat manusia. Pesan tentang iman yang teguh, kasih yang tanpa syarat, dan keabadian. Melalui perjalanan hidupnya, Akian telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dengan karya-karyanya yang penuh keindahan dan spiritualitas. Ceritanya mengajarkan kita tentang kekuatan imajinasi, kepercayaan, dan dedikasi terhadap bakat yang diberikan kepada kita. Admin berharap Anda menikmati perjalanan ini dan menemukan inspirasi yang luar biasa dalam kisah Akiane Kramarik. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk konten yang lebih menarik dan inspiratif di masa mendatang. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa.